Silvopsiri atau Wanamina ini adalah terdiri dari sebenarnya adalah prinsipnya gabungan dari kegiatan ya pengelolaan hutan ya dengan perikanan ya budidaya. Kalau tadi ceritanya mbah zaman dulu, kalau ini kan hutan mangrove katanya kan, belum ada tambak ya Pak Kas, gitu kan? Nah kalau dulu ini sebenarnya habitatnya adalah hutan mangrove, hutan berarti kan. Nah seiring dengan perkembangan zaman ternyata hutan itu berubah menjadi tambak yang di sini adalah perikanannya. Nah tadi saya sampaikan supaya seimbang antara lingkungan, antara istilahnya ekologi Pak ya, ekologi ya, supaya mangrove-nya juga tetap lestari, bapak-bapak bisa tetap budidaya perikanan, tambak, maka dibuat model namanya adalah Silvopsiri atau Wanamina ini. Nah ini tujuannya adalah tadi bagaimana memanfaatkan ya sumber daya mangrove ini pesisir, menggabungkan lah istilahnya ini, menggabungkan antara ekologi dengan ekonominya. Secara ekologi di sini adalah mangrove-nya ya. Secara ekonomi adalah dari hasil silvopsirinya ya. Yang di sini adalah perikanannya ya. Nah, jadi tujuan secara khususnya adalah tadi. Jadi ada 3 aspek ya. Secara ekologi tadi mangrove-nya tetap lestari, kemudian secara ekonomi adalah bahwa Bapak tetap menghasilkan ya dari budidaya perikanan ya kan. Kemudian secara sosial ada juga ini terjadi harmonisasi atau pemberdayaan masyarakat lah istilahnya ya. Masyarakatnya bisa berusaha di situ, bisa melakukan usaha silvopsiri. Nah, tadi ya kalau kita mengkombinasikan tadi tambak dengan mangrove itu ada kelebihannya, ada keuntungannya ya. Apa ini? Ya, pematangnya nih, biasanya kalau kita tanami pematang mangrove-nya ini di pematang ya, kita tanami mangrove-nya. Iya Pak, Robin. Kita tanam mangrove itu di mana tanamnya? Di galengannya itu kan, pinggir-pinggirnya, tanggulnya kan, nah, itu namanya pematang ya. Itu di sekelilingnya itu ya. Dengan begitu, ini perakarannya bisa memperkuat tanggulnya tadi, pematangnya ya. Beda kalau nggak ditanami mangrove ya, tanggulnya lebih mudah jebol ya, jebol istilahnya ya. Aborsi ya, abrasi Pak ya. Abrasi ini Pak, nyebutnya salah betul. Ya. Nah ini kalau langsungnya berbatasan dengan pantai ya, mengurangi tadi abrasi Pak, benar Pak, abrasi ya. Iya, abrasi Pak. Abrasi itu apa? Bahasa Inggris juga nih abrasi. Ya, apa? Longsor. Ya, longsor atau apa istilahnya? Ya, tergerus ya, tergerus oleh ombak ya. Itu kalau nggak ada mangrove-nya. Tapi kalau kita tanami dengan mangrove, ya itu mengurangi abrasi lah ya. Jadi ikut-ikutan abrasi itu ya. Erosi ya, abrasi istilahnya kalau di pantai nih ya. Abrasi. Ada juga istilahnya intrusi. Apa nih intrusi? Ada juga intrusi, ada abrasi dan intrusi. Di air bah ya? Bukan, air bah, banjir. Apa nih intrusi Pak? Intrusi itu dari penambahan daratan. Intrusi tidak Pak. Bukan juga. Coba. SMS. Ya apa? Peningkatan air laut. Bukan itu. Intrusi ini gini Pak ya. Aerob ya. Jadi bapak-bapak kan konsumsi air di sumur kan, ya supaya Intrusi itu limbah. rembesan, rembesan, nah bahasa aslinya rembesan. Jadi rembesnya air laut ke dalam daratan. Ini kalau nggak ada mangrove-nya, nggak ada saringannya, nggak ada filternya, ya air laut itu mudah rembes tadi
rembes ke daratan, airnya sumurnya asin rasanya, ya. Tapi kalau dengan kita tanami mangrove di pinggir pantai, ya, harapannya tetap terjaga, ya. Air di daratan itu tidak asin, ya, itu namanya intrusi. Jadi intrusi itu rembesnya tadi, ya, bahasanya rembesnya air laut ke dalam daratan, sehingga airnya dikonsumsi menjadi asin, itu, ya. Untuk mengurangi itu salah satunya dengan cara menanami pantainya dengan mangrove, dengan tanaman, gitu ya. Karena sebagai filternya itu, ya, gitu. Itu namanya intrusi air laut ke darat istilahnya. Sumber mata air. Ke darat lah, ya, airnya namanya ngeresep tadi bahasa sininya mungkin ya. Ya. Ya, jadi mangrove ini berfungsi sebagai filternya, sebagai saringannya, ya, karena air lautnya terserap di akar-akar mangrove, gitu ya. Ada model empang parit, komplangan ya Pak, ya, kemudian jalur, dan yang keempat adalah tanggul ini. Ya, bedanya apa nih Pak? Bedanya apa? Empang parit ini kan sebenarnya kayak selokan tadinya kan Pak, ya, ada empang, ada selokan ini berarti. Gambarnya gini lah gampangnya ini Pak. Ini yang di tengah ini tanaman mangrove ini Pak, ya kan? Ini gambarnya sebelah ini Pak. Ini tanaman mangrove-nya. Kemudian budidaya perikanannya itu di pinggirnya nih, di kelilingnya. Jadi mangrove-nya itu di tengah-tengah, di tengahnya. Kemudian sekelilingnya itu untuk budidaya perikanan. Ya. Apa kalau di sini istilahnya Pak ini? Capar, kekupon, Caparan. Caparan. Cuma semua wilayah bisa ditanami seperti itu Pak. Ya, makanya ini kan ada plus minusnya gitu kan. Ya. Ini namanya yang pertama modelnya empang parit, ya. Jadi melakukan budidaya dengan model empang parit, ya. Jadi ini yang tengah ini adalah tanaman mangrove-nya, kemudian yang kelilingnya ini adalah parit untuk budidaya perikanannya. Itu namanya empang parit. Yang kedua ada namanya komplangan. Pernah dengar Pak? Baru dengar ini? Dengar di komplangan. Komplangan. Jadi separuh ditanami separuh. Ya, jadi separohnya ini adalah hamparan mangrove, ya. Biasanya ini yang apa? Ini dengan pantai, ya kan? Ditanam mangrove, kemudian di belakangnya mangrove itu dibuat tambak-tambak ini, ya. Itu ya. Ini. Yang ketiga adalah modelnya jalur. Nah, ini jalur-jalur ini. Ini mungkin lebih banyak pembangunan ini ya. Kondisi membuat artinya membuat tambak dan juga menanami mangrove-nya. Jadi ini satu hamparan gini ya. Kemudian di tengah-tengahnya dibuat jalur-jalur tanggul ya untuk penanaman mangrove ya. Nah, ini budidaya perikanannya ini ya, di sekeliling ini dan di antar jalur ini itu. Nah, yang keempat adalah ini mungkin yang paling banyak ya di sini kali. Tanggul istilahnya. Ya, jadi ini tengahnya ini tambak, kemudian sekelilingnya tanggul-tanggulnya ini ditanami mangrove. Ya. Jadi ada 4 model ini tadi ya. Dan prakteknya mungkin yang ini kalau nomor 4, kalau menurut saya ini kondisi tambak dulu ya. Buat tambak dulu baru ditanami mangrove. Mungkin seperti itu ya kondisinya ya. Itu. Jadi ada 4 model ini ya. Nah, yang keempat ini kalau menurut saya memang karena kondisinya sebenarnya adalah mangrove, habitat mangrove, tapi sudah banyak tambaknya sehingga untuk dilakukan penanaman mangrove kembali, penanamannya dilakukan di sekeliling tanggulnya ini. Ya, gitu, seperti itu ya. Seperti di sini mungkin seperti itu kondisinya ya. Tambak-tambak ini kemudian ditanami mangrove-mangrove di sekeliling tambak ini. Itu ya Bapak-Bapak. Jadi ada 4 model. Yang pertama apa Pak? Parit. Empang parit. Ya, yang kedua komplangan, yang ketiga jalur, yang keempat tanggul.